Tahun 2024 menjadi masa yang penuh tekanan bagi dunia bisnis di Amerika Serikat. Data dari S&P Global mencatat bahwa sebanyak 694 perusahaan mengajukan permohonan kebangkrutan tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk suku bunga yang tinggi, akses kredit yang lebih sulit, serta melemahnya daya beli konsumen. Tren kebangkrutan ini merupakan kelanjutan dari peningkatan yang mulai terlihat pada 2023, setelah sebelumnya sempat mereda pasca pandemi. Sebagai pembanding, pada masa pemulihan ekonomi 2021 dan 2022, angka kebangkrutan sempat turun tajam, didukung oleh stimulus pemerintah dan kebijakan moneter yang longgar. Namun, situasi mulai berubah drastis seiring dengan naiknya inflasi dan langkah pengetatan moneter oleh Federal Reserve. Banyak perusahaan, terutama yang bergantung pada pinjaman untuk menjaga arus kas, mulai kesulitan bertahan. Industri yang paling banyak terpukul adalah konsumen diskresioner, yakni sektor yang bergerak di bidang barang dan jasa non-primer. Sebanyak 109 perusahaan dari sektor ini mengajukan kebangkrutan, disusul oleh sektor industri sebanyak 90 perusahaan dan kesehatan 65 perusahaan. Melemahnya daya beli masyarakat membuat bisnis retail, manufaktur, dan layanan kesehatan swasta kesulitan untuk mempertahankan pendapatan. Bahkan, beberapa nama besar seperti Bed Bath & Beyond dan Envision Healthcare pun tidak luput dari tekanan ekonomi. Menariknya, sebagian besar perusahaan yang mengajukan kebangkrutan bukan untuk menutup operasional, melainkan untuk merestrukturisasi utang dan melanjutkan bisnis. Ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan finansial besar, banyak perusahaan masih berupaya bertahan dengan mengatur ulang strategi keuangan mereka. Tanda-tanda tantangan belum mereda. Memasuki kuartal pertama 2025, tercatat sudah ada 188 perusahaan yang bangkrut, yang menjadi angka tertinggi untuk awal tahun sejak 2010. Nama-nama seperti Forever 21 dan Nikola Corporation termasuk dalam daftar terbaru yang mengalami kesulitan likuiditas. Dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan resiko resesi yang masih membayangi, banyak pelaku usaha kini harus ekstra waspada dan cermat dalam menjaga keseimbangan keuangan perusahaan mereka. Tahun 2024 menjadi periode yang penuh tantangan bagi sejumlah perusahaan besar yang harus gulung tikar. Ketidakstabilan kondisi makroekonomi di berbagai belahan dunia turut menekan daya beli masyarakat yang pada gilirannya membuat banyak bisnis kesulitan mempertahankan pendapatan dan profitabilitasnya. Dikutip dari CNN International, data dari perusahaan penempatan kerja Challenger, Gray and Christmas menunjukkan bahwa sedikitnya 19 perusahaan telah mengajukan kebangkrutan dan memberhentikan sekitar 14.000 karyawan. Khusus di sektor retail, jumlah toko yang tutup melonjak tajam tahun ini. Hal ini disebabkan meredanya lonjakan belanja konsumen yang sempat terjadi pada 2021 dan 2022. Ketika masyarakat banyak membeli furnitur, elektronik, dan pakaian. Berdasarkan data perusahaan riset Coresight Research, lebih dari 7.100 toko telah ditutup hingga akhir November, naik 69% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tentu saja, pengajuan kebangkrutan tidak serta-merta menandakan bahwa sebuah perusahaan akan sepenuhnya tutup.
Banyak perusahaan justru memanfaatkan proses ini untuk menghentikan sebagian aktivitas operasional, merestrukturisasi utang yang menumpuk, dan mengurangi pengeluaran dengan menutup sejumlah lokasi usaha. Berikut adalah daftar beberapa kasus kebangkrutan paling menonjol sepanjang tahun 2024, disusun berdasarkan urutan alfabet. 1. Big Lots. Big Lots mengajukan kebangkrutan pada September lalu, setelah sebelumnya memperingatkan bahwa mereka memiliki keraguan besar tentang kelangsungan usahanya. Pengecer diskon ini baru-baru ini mengumumkan bahwa kesepakatannya untuk menjual perusahaan kepada firma ekuitas swasta telah gagal dan mereka akan segera menutup sisa 963 lokasi tokonya. 2. Bowflex. Perusahaan yang bergerak di bidang peralatan gym untuk penggunaan di rumah ini mengajukan kebangkrutan pada Maret silam. Beberapa bulan kemudian, perusahaan menandatangani kesepakatan dengan sebuah perusahaan yang berbasis di Taiwan untuk mengakuisisi hampir semua asetnya seharga 37,5 juta US dollar dalam bentuk tunai. 3. Express. Merek yang dulunya menjadi tren di mall ini mengajukan kebangkrutan pada April setelah terus-menerus mengalami kesulitan akibat kesalahan berulang dalam penentuan produk yang gagal menarik minat pembeli. Akibatnya, hampir 100 lokasi ditutup dan perusahaan yang juga memiliki merek Bonobos menjual dirinya kepada konsorsium yang dipimpin oleh WHP Global pada Juni. 4. Joan. Pengecer kain dan kerajinan berusia 81 tahun ini mengajukan kebangkrutan pada Maret, menjadi korban pengurangan pengeluaran pelanggan termasuk untuk kain, seni, dan bahan perlengkapan. Saham Joan dihapus dari daftar Nasdaq dan perusahaan menjadi milik pribadi, memangkas utangnya sambil tetap menjaga agar semua 850 tokonya tetap beroperasi. 5. LL Flooring. Pengecer perlengkapan rumah yang sebelumnya dikenal sebagai Lumber Liquidators mengajukan kebangkrutan pada Agustus. Perusahaan ini terpukul oleh pelanggan yang lebih hemat mengurangi pengeluaran untuk renovasi mahal dan pasar penjualan rumah yang melambat. Setelah awalnya mengumumkan penutupan total 94 tokonya, sebuah firma ekuitas swasta membeli dan menyelamatkan perusahaan tersebut. 6. Party City. Pengecer berusia 4 dekade ini mengajukan kebangkrutan pada Desember atau akhir 2024. Akibatnya, Party City akan menutup sekitar 700 lokasinya pada awal 2025. Perusahaan yang berbasis di New Jersey ini menghadapi tekanan inflasi pada biaya produk yang mengurangi pengeluaran konsumen. Menurut CEO Barry Litwin, serta utang sebesar 800 juta US dollar yang belum terselesaikan. 7. Red Lobster. Jaringan restoran yang memperkenalkan udang dan lobster terjangkau kepada kelas menengah Amerika dan tumbuh menjadi jaringan restoran seafood terbesar di dunia ini, mengajukan kebangkrutan pada Mei. Bertahun-tahun kurangnya investasi dalam pemasaran, kualitas makanan, layanan, dan peningkatan restoran merugikan kemampuan jaringan ini untuk bersaing dengan jaringan fast casual dan quick service yang terus berkembang. Setelah menutup lebih dari 100 lokasi, Red Lobster keluar dari kebangkrutan pada September berkat pemilik dan kepemimpinan baru yang telah mulai mengubah menu.
8. Spirit Airlines. Maskapai penerbangan berbiaya rendah dengan ciri khas warna kuning ini mengajukan kebangkrutan pada November akibat kerugian yang terus meningkat, utang yang tidak terjangkau, persaingan yang semakin ketat, dan ketidakmampuan untuk bergabung dengan maskapai lain. Spirit menyatakan bahwa melalui kebangkrutan dan negosiasi dengan para kreditur yang ada, mereka akan dapat keluar dari kebangkrutan awal tahun depan dengan utang yang berkurang dan fleksibilitas keuangan yang lebih besar. 9. Stoli. Stoli Group USA, pemilik merek vodka terkenal, mengajukan kebangkrutan pada Desember. Sejumlah masalah melanda perusahaan ini, termasuk penurunan permintaan untuk minuman keras, serangan cyber besar yang mengganggu operasinya, dan beberapa tahun perjuangan hukum melawan Rusia. 10. TGI Fridays. Jaringan restoran kasual Amerika mengajukan kebangkrutan bab 11 pada November setelah bertahun-tahun menghadapi penyusutan jumlah lokasi dan penurunan jumlah pelanggan. TGI Fridays menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 adalah penyebab utama tantangan keuangan kami dan bahwa mereka akan menggunakan proses ini untuk menjelajahi alternatif strategis guna memastikan kelangsungan jangka panjang merek ini. 11. True Value. Merek toko peralatan rumah tangga berusia 75 tahun ini mengajukan kebangkrutan pada Oktober dan mengakhiri warisannya dengan menjual sebagian besar operasinya kepada pesaing. Dalam dokumen pengadilan, True Value mengatakan bahwa mereka menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan karena pasar perubahan yang mandek dan konsumen yang menjadi lebih selektif dalam membeli barang-barang diskresioner seperti peralatan rumah tangga. 12. Tupperware. Merek peralatan dapur yang terkenal dengan wadah penyimpanan makanan plastik ini mengajukan kebangkrutan pada September setelah bertahun-tahun mengalami penurunan popularitas dan masalah keuangan. Pada akhir November, nama merek Tupperware dan hak kekayaan intelektualnya dibeli oleh sebuah firma ekuitas swasta yang bertujuan untuk menjaga agar perusahaan tetap beroperasi. Kendati demikian, Tupperware kini selamat dari kebangkrutan dan memiliki kesempatan untuk kembali menjalankan bisnis setelah Hakim Kebangkrutan Amerika Serikat atau AS menyetujui kesepakatan untuk menyelamatkan perusahaan asal Massachusetts tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Tupperware akan menjual nama merek dan aset utamanya kepada sekelompok pemberi pinjaman dengan harga 23,5 juta US dollar tunai atau sekitar 369 miliar rupiah dan 63 juta US dollar atau 991 miliar rupiah dalam bentuk keringanan utang.